Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis obat. Di sini sudah dipersiapkan jenis-jenis obat. Yang pertama ada obat-obatan oral. Di sini contohnya adalah vitamin. Terus ada obat-obatan serbuk. Nah, obat-obatan serbuk ini yang harus nanti dioplos atau dicampur dengan larutan pelarut. Nah, di sini larutan pelarutnya adalah Aquabides. Tetapi ada beberapa obat-obatan seperti imunisasi campak yang mempunyai pelarut tersendiri. Jadi, kalau ada obat-obatan yang mempunyai pelarut sendiri, dia akan dicampur dengan larutannya sendiri. Ini obat-obatan ampul atau vial. Nanti kita akan diambil airnya di sini menggunakan spet. Dan ini ada obat-obatan yang sudah cair, jadi tidak dicampur lagi dengan larutan pelarut. Sini ada salep mata. Ini juga salep. Dan ada satu lagi obat-obatan suppositoria yang nanti dimasukkan melalui anus. Kemudian kita siapkan juga kapas alkohol, berbagai macam jenis spet. Di sini ada spet yang 1 cc. Spet 1 cc ini untuk intrakutan, biasanya digunakan untuk tes alergi obat antibiotik. Ini spet yang 5 cc. Dan ini ada spet yang 10 cc, biasanya digunakan untuk mengambil cairan pelarut. Kemudian kita siapkan juga sarung tangan bersih. Terus di sini boleh menggunakan kasa pada saat kita nanti mematahkan ampul. Bengkok, alas perlak, dan desinfektan. Baiklah, ini adalah alat-alat yang kita siapkan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke praktek untuk cara mengambil obat. Sebelumnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, dipastikan sudah melepaskan cincin, gelang, ataupun aksesoris lainnya. Di sini saya menggunakan desinfektan. Seperti biasa, menggunakan teknik 6 langkah dan 5 5 moment. Oke, sudah selesai. Di sini kita menggunakan sarung tangan bersih. Di sini yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan obat-obatan untuk tes alergi obat. Di sini yang akan dipersiapkan adalah obat cefotaxime yang akan diberikan kepada pasien. Untuk mengetahui apakah pasiennya alergi terhadap antibiotik tersebut, kita akan melakukan tes alergi obat. Kita menggunakan tes 10 cc. Di sini digunakan pelarutnya adalah Aquabides ya. Nah, sebelumnya kita untuk menjaga kesterilannya, sebelum kita memasukkan jarumnya, bisa kita disinfektan dulu. Biasanya di sini tergantung dengan kebutuhan pasien. Karena ini adalah tes alergi obat, jadi nanti yang disiapkan adalah perbandingannya adalah 9:1.
Jadi kita ambil 9 cc larutannya. Dipastikan tidak ada udara yang masuk. Kita masukkan ini, kita buka terlebih dahulu. Oke, di sini kita masukkan larutan pelarutnya Aquabides yang sudah kita ambil 9 cc. Oke, jika sudah selesai, ini bisa kita letakkan saja. Terus kita bisa ambil spet 1 cc. Spet ini jangan dimasukkan ke dalam obat-obatan karena ini nanti akan ditusukkan ke pasien. Jadi harus dijaga kesterilannya. Ini kita masukkan ke bak instrumen. Kita ambil cairannya di sini, yang kita ambil cukup 1 cc saja. Tapi nanti yang disuntikan adalah 0,1. Kita ambil sampel contohnya saja. Pastikan tidak ada gelembung udara. Kita siapkan di bak instrumen. Baiklah, sekarang kita akan mempraktekkan cara mengambil obat vial atau ampul. Di sini kita sudah siapkan obat-obatannya. Bengkok kita buka terlebih dahulu. Nah, karena obatannya ini sedikit, jadi kita bisa menggunakan spet yang 3 cc. Nah, karena ini obatannya dalam bentuk botol, jadi kita harus waspada jika terjadi pecah. Nah, di sini obat-obatannya kita bisa dengan teknik memutar supaya obatannya yang ada di atas ini turun ke bawah. Setelah kita pastikan tidak ada obatan yang di atas, kita ambil kasa untuk membuka. Ini ada tanda biru. Tanda biru di sini adalah tanda untuk kita mematahkan leher ampul. Jadi bisa menggunakan kasa supaya nanti tidak terkena pecahannya. Oke, kita taruh ke bengkok. Terus kita ambil. Oke, sudah selesai, kita buang, kita tutup. Terus bisa kita pastikan supaya udara tidak masuk. Oke. Terus kita masukkan ke dalam bak instrumen. Itu adalah contoh cara pengambilan obat yang menggunakan ampul atau vial. Baiklah, sekarang kita akan mempraktekkan cara mengambil obat-obatan yang tanpa dioplos. Di sini sudah disiapkan obat-obatannya. Kita menggunakan pet yang 5 cc. Bengkok dibuka terlebih dahulu. Kita buka petnya. Oke, di sini kapas alkoholnya disiapkan. Baiklah, sekarang kita akan mengambil obat-obatan yang ada di vial ini. Kita disinfektan dulu.
diambil sampai obatnya semuanya terisi. Oke, jika sudah selesai, nanti needle-nya kita ganti dengan needle yang baru karena ini akan diberikan kepada pasien. Kita aspirasi supaya tidak ada udara di dalam obatnya. Ya, itu adalah cara mengambil obat-obatan melalui vial yang tanpa dioplos. Baiklah, tadi kita sudah mempersiapkan obat-obatannya. Di sini obat-obatannya kita ganti boleh ya dengan menggunakan bak instrumen yang lebih kecil. Jadi di dalamnya sudah ada obat-obatan yang sudah kita siapkan, kapas alkohol dan handscoon, bengkok dan alas dan perlak. Setelah semuanya sudah kita siapkan, kita akan langsung ke pasien. Baiklah, ketika sampai di pasien, kita melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Oh, masih nyeri ya Pak? Baiklah Bapak, hari ini saya perawat Richa Noprianti. Saya akan melakukan di sini memberikan obat ya Pak ya. Nah, sesuai dengan resep dokter, Bapak akan diberikan obat-obatannya itu antibiotik. Nah, karena kita pengen tahu apakah Bapak ada alergi obat-obatan, jadi akan dilakukan tes dulu ya Pak. Tes untuk alergi obat. Nanti tempatnya ada di bagian lengan bawah Bapak. Apakah Bapak bersedia? Oh, baiklah Pak, waktunya sekitar 5 menit ya Pak untuk penyuntikan. Nanti setelah itu akan saya lingkari, mungkin Pak saya mohon izin untuk melingkari daerah yang disuntikan. Kalau misalnya nanti terjadi gatal ataupun hal-hal yang lain, Bapak bisa memberitahu ke perawat. Baiklah, ada yang mau Bapak tanyakan? Kalau tidak ada, saya mohon kerjasama. Baiklah, tadi kita sudah evakuasi ke pasien. Sekarang kita akan mempersiapkan alat-alatnya. Bengkok kita dekatkan ke pasien. Alas perlak. Kita dekatkan. Sebelumnya jangan lupa kita cuci tangan. Dan gunakan sarung tangan. Sebelum kita menyuntikkan ke pasien, kita harus ingat prinsip 6 benar. Yang pertama, benar pasien. Kita harus identifikasi pasien minimal 2 identitas, yaitu nama lengkap dan tempat tanggal lahir pasien. Dilihat juga ke gelang pasien. Yang kedua, benar obat. Kita pastikan dulu apakah obat yang akan diberikan ke pasien itu benar. Yang ketiga adalah benar dosis. Sebelumnya kita sudah harus menghitung jumlah dosis yang diperlukan kepada pasien. Yang keempat adalah benar waktu. Jam pemberian obatnya harus sesuai dengan advice dari dokter. Yang kelima adalah benar cara atau rute pemberian. Nah, karena di sini akan dilakukan tes alergi obat, jadi caranya adalah di intrakutan. Dan yang keenam adalah benar dokumentasi. Baiklah, ini akan kita lakukan intrakutan. Nah, kita harus tahu dulu lokasi intrakutan. Intrakutan di sini yang biasa sering digunakan untuk tes alergi obat adalah di tangan bagian bawah. Di sini bisa kita lihat, kita bagi sepertiga, 2/3. Jadi kita ambil di 2/3-nya dan kita pastikan lokasi tempat akan kita tusuk itu
tidak ada pembuluh darah ataupun pembuluh nadi yang lewat. Jadi kita pastikan daerahnya tidak dekat dengan pembuluh darah. Oke. Setelah kita yakin lokasi penusukannya di 2/3-nya, kita ambil obat-obatannya dan jangan lupa kita lakukan disinfektan dengan gerakan sirkuler. Bapak, ini akan sedikit terasa sakit. Lokasinya adalah jarumnya ke atas, menghadap ke atas. Kita masukkan 15 sampai 30 derajat. Masukkan sedikit, kita aspirasi sedikit, baru kita masukkan 0,1. Kita masukkan sampai nanti berbentuk gelembung, 0,1 saja ya. Setelah itu kita keluarkan. Nah, jangan lupa kita lingkari area penusukan dan kita tandai jam penusukan. Di sini jam 11, jadi kita tulis jam 11 pasien. Baiklah, ini sudah selesai Bapak. Bagaimana Pak, tadi terasa sedikit sakit ya Pak ya? Oke Bapak, ini nanti saya 15 menit kemudian akan kesini kembali untuk melihat apakah ada alergi obat atau tidak. Tapi sebelum 15 menit saya kembali, kalau misalnya Bapak terjadi gatal-gatal ataupun kemerahan di daerah yang saya lingkari, Bapak bisa langsung menghubungi ke nurse station ya Pak ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai 15 menit. Tapi saya akan memantau lagi ke sini kalau misalnya memang tidak ada alergi obat, berarti akan diberikan antibiotik ke Bapak. Seperti itu Pak, ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya Bapak. Di sini saya akan kembali lagi ke ruangan. 15 menit kemudian saya akan kembali ke sini. Baiklah, sekarang kita akan melakukan praktek cara penyuntikan di lokasi subkutan. Baiklah, untuk subkutan ini posisinya ada di lengan atas. Ini contohnya ya. Nah, di sini ada lengan dari atas sampai siku, kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, di bagian sepertiga atas ini adalah lokasi subkutan. Nah, nanti kita melakukan pemberian obatnya di daerah sini dengan teknik penusukan 45 derajat. Oke, pasiennya disuruh duduk. Pak, relax ya Bapak. Ini akan dilakukan pemberian obat. Kita siapkan obat-obatannya. Sebelum kita berikan ke pasien, kita pastikan tidak ada gelembung. Di sini ada gelembung ya. Jadi bisa kita aspirasi dulu. Kita keluarkan sedikit supaya tidak ada gelembung. Nah, sebelum kita melakukan penyuntikan, kita disinfektan dulu daerahnya. Contohnya Pak. Sama tekniknya, jarumnya menghadap ke atas dengan penusukan 45 derajat. Oke, di sini posisinya adalah 45 derajat. Nah, kita bisa aspirasi dulu ketika jarumnya mau masuk dan kita baru masukkan ke pasien. Sudah selesai, kita tarik. Bapak sudah selesai ini pemberian obat. Selesai melakukan tindakan pemberian obat melalui subkutan. Nah, sekarang kita akan melakukan tindakan pemberian obat melalui intramuskular atau IM. Baiklah, untuk intramuskular prinsipnya sama seperti subkutan tadi. Lokasinya pun sama, bisa di daerah deltoid sini, di lengan atas. Tetapi yang berbeda adalah kedalaman untuk penusukan. Karena ini intramuskular, jadi kita bisa menggunakan spek yang 5 cc. Nah, nanti untuk caranya adalah dengan 90 derajat. Jadi kalau misalnya pasiennya duduk, berarti 90 derajatnya gini. Jadi kita masukin semuanya. Jangan lupa diaspirasi dulu, baru kita masukkan. Apa tujuan aspirasi? Sebenarnya aspirasi itu bertujuan supaya kita meyakinkan bahwa kita tidak masuk ke pembuluh darah. Ya, karena kalau misalnya masuk ke pembuluh darah berarti harus kita tarik lagi spatnya, kita cari lokasi lain yang tidak kena pembuluh darah. Kita masukkan obatnya.
Setelah itu kita tarik dan tindakannya selesai. Baiklah, tadi kita sudah selesai melakukan tindakan penyuntikan intramuskular. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tindakan penyuntikan intravena. Karena pasiennya ini sudah dilakukan pemasangan infus, jadi kita akan memberikan obat-obatannya melalui saluran infusnya. Nah, untuk infus sendiri di sini contohnya ada infus yang ini ya. Jadi nanti kita akan memberikan obat-obatannya di area sini. Area yang coklat ini kalau kalian pegang ini lembut. Tetapi untuk di rumah sakit biasanya banyak yang sudah menggunakan 3-way. Bisa dilihat ini gambarnya. 3-way itu sudah ada khusus untuk tempat menyuntikkan obat-obatan. Karena kalau kita menyuntikkan obat-obatan di sini dalam jangka waktu yang cukup lama dan berulang kali, ini beresiko untuk terjadinya kebocoran di infus. Ya, tekniknya sama seperti yang tadi. Jangan lupa prinsip 6 benarnya, komunikasi ke pasien. Nah, sekarang kita langsung untuk melakukan tindakan pemberian obatnya. Letakkan alatnya, bengkok. Kita buka alkohol swabnya. Jadi walaupun ini di infus, tetap harus kita disinfektan ya. Oke, di daerah sini kita swab dulu. Kita masukkan. Nah, ini bisa kita klem dulu ya dengan cara menutup. Tujuannya supaya nanti obatnya langsung masuk ke pembuluh darah. Ini sambil kita klem, kita masukkan perlahan-lahan. Obatnya semuanya sudah masuk. Oke, dengan teknik one hand kita tutup. Oke, kita bereskan alat-alat. Nah, ini bisa langsung kita buka. Sambil kita sambil mengelus-elus pasiennya supaya tidak terasa perih. Beberapa obat-obatan ada yang teknik penyuntikannya itu dengan teknik yang pelan-pelan ya, karena kalau terlalu cepat kita memberikan suntikan itu bisa mempengaruhi ke kinerja jantung. Oke, itu tadi sudah kita selesai melakukan tindakan pemberian obat-obatan. Nah, di sini ada obat-obatan oral, salep, dan suppositoria, tetes telinga juga. Ini kita berikan kepada pasien. Biasanya untuk obatan oral, karena sekarang ini sistemnya adalah sentralisasi obat, jadi semua obat-obatan memang berada di nurse station, tidak lagi di pasien. Jadi perawat hanya memberikan dan memfasilitasi bahwa pasiennya meminum obat dengan benar. Untuk suppositoria itu pasiennya nanti dimasukkan ke dalam anus dengan posisi pasiennya itu posisi SIM atau posisinya kakinya menekuk dengan pasiennya tidur. Baiklah, itu tadi sudah kita jelaskan semuanya, jenis-jenis, prinsip, dan cara untuk pemberian obat-obatan. Jika ada yang belum jelas, boleh kalian baca-baca lagi referensi dan modul praktikum yang sudah diberikan. Selamat belajar dan selamat mencoba. Assalamualaikum.